النبي صلوا عليه صلوات الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahirazizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah masjid taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab asuli kitabi al-hikam li Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari.
wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat berkah kepada kita sekalian daripada ilmu beliau, berkah daripada ibadah-ibadah beliau. Amin. Mudah-mudahan tersublim, terhablur kepada diri kita semuanya. Wa nafa'ana bihi, dan dapat memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanawwa'at adnasil a'mal litanaw'i waridatil ahwal. Ada bermacam-macam ajnas, jenis-jenis amal itu. Hai waridatil ahwal ma yuridu alal qulub minal ma'arif rabbaniyah. Ada bermacam-macam amal yang kita lakukan sebagai wirid-wirid rabaniyah. Wirid rabaniyah itu zikir-zikir hari-hari kita. Misal pian suka membaca habis sholat wiritan, apa biasanya wirid panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali habis sembahyang. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Di dalam wirid itu ada bentuknya ucapan pujian semata kepada Allah, ada juga doa. Allahumma ajirna minan nar, itu sifatnya doa. Ya Allah, tanggalkan kepadaku, hindarkan kepadaku, jauhkan aku daripada azab yang pedih. Kemudian ada pujian, ucapan yang bersifat tauhid, tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu adalah pujian kepada Allah, tapi di ujungnya meminta doa keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita nih bacaan amalan alhamdulillah. Seperti subhanallah dibaca 33 kali. Alhamdulillah, Allahu akbar. Semua itu warisan dari Nabi SAW. Dalam bahasa kita kemarin, dalam bahasa kitab Sirrul Asrar, pakaian Nabi SAW kita kerjakan. Maka selain itu, ada lagi orang muslim itu selain wirid-wirid yang dibacanya habis sholat, dia lagi mengamalkan amalan lainnya. Misalnya dia disuruh gurunya mengamalkan bacaan salawat 1000 kali, ada yang 100 kali. Ada lagi disuruh gurunya dia mengamalkan istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin dibacanya selesai sholat duha, mungkin dibacanya selesai sholat tahajud, mungkin dibacanya di muka rumah, ya lah, sambil menunggui sapinya kah, sambil melihati ayamnya kah, ya lah, ayamnya di kurungan, nya duduk di muka kurungan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh aja kan Bapak? Ya kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa tahu kan ada petunjuk dari ayam itu kan, supaya dikembangkan lagi kayak apa ayamnya supaya lebih banyak lagi. Itu namanya aznasul a'mal, jenis-jenis amalan. Ada lagi amalan itu berbentuk doa, hijib bila pian menemui di risalah-risalah doa kecil-kecil, biasanya model-model kayak ini ada hijib nasar, hijib bahar, misalnya hijib jabar. Misalnya hijib itu artinya doa-doa khusus perlindungan, doa-doa khusus untuk perlindungan. Kita penting doa-doa seperti itu. Kenapa? Untuk melindungi kita dari apa? Dari kejahatan yang di dalam hadis Nabi itu ialah min syarril laili wan nahar, kejahatan yang bisa timbul pada siang dan malam. Wa yaliju fil laili wan nahar, yang terisi pada keadaan-keadaan malam dan siang yang bisa memukul kita. Bisa memukul kita. Kadang-kadang penyakit bisa terjadi, kejahatan juga. Tiba-tiba lumpuh kaki sidin, lumpuh, sakit, bisa terjadi itu. Nah, itu yang disebut dengan wirid-wirid. Alhasil pihak, yakni kemudian litannawi waridatil ahwal. Maka amalan-amalan itu biasanya timbul karena asupan keadaan seseorang berdasarkan hidayah Allah berikan kepadanya. Karena itu jangan memaksakan amalan sendiri kepada orang lain, karena setiap manusia itu punya pilihan-pilihan sendiri. Ya, ada yang suka baca subhanallah aja suka dibacanya. Ada yang suka membaca amalan Allahu Akbar aja pokoknya dibacanya. Ada yang suka baca salawat. Nah, ini terjadi pada masa Rasulullah juga seperti itu.
Para sahabat itu memilih-milih amalan sendiri. Abu Darda. Satu hari Abu Darda kebakaran di masa Rasulullah, pernah juga kebakaran. Yang paling rancak di Banjarmasin memang lah. Ada orang BPK sinilah, kebakaran bilang disasahnya benar. Wah ini hantu api takutan non bagian pemadam kebakaran. Ya kalau buka hantu api ini. Nah di masa Rasulullah Abu Darda pernah dikabarkan di kampungnya kebakaran. Kata Abu Darda, wah rumah saya tidak akan kebakaran. Nah ternyata betul rumah Abu Darda tidak kebakaran. Kenapa ya wahai Abu Darda engkau jadi yakin rumahmu tidak kebakaran? Apa kamu melihat dari jarak jauh? Tidak, kata Abu Darda. Karena saya yakin Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahir rabbil arsil azim, subhanallahil adijil hakim. Siapa yang membaca kalimat ini, maka rumahnya tidak akan pernah diterjang oleh api. Maka saya baca itu, saya baca habis sholat 3 kali kata Abu Darda, maka saya yakin rumah saya tidak akan pernah kebakaran. Subhanallah. Tidak perlu sama lapasnya. Yang penting subhanallah, subhanallahil adijil hakim boleh, subhanallahil karim boleh, subhanallah, subhanallah rabbil arsil karim boleh, rabbil arsil azim boleh. Mana yang pian pilih? Insya Allah tertahan daripada kebakaran. Nah, mun kebakaran hati lain pulang lah. Nah, putus asa ngarannya ya lah. Melihat gadis di apa terdahulu orang apa melamar tuh kebakaran hati namanya, lain pulang amalannya. Lain lagi amalannya mau apa gitu. Tapi kawajo lah dikajal, ini kawaja dikajalnya, ngaran amalan tuh kawaja dikajal terus. Nah, ini pribadi-pribadi datang. Ada seseorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bolehlah saya mengucap dalam hadis riwayat Anas bin Malik dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, bolehkah saya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat kepada engkau itu di setengah hariku. Di setengah hariku itu ya sehari setengah hari lah. Kalaunya 24 jam berarti ya seharian lah, siang hari siang aja khusus. Boleh aja Rasulullah, enggak apa-apa. Kalau itu artinya pas zaman sahabat tidak punya alat tasbih. Kalau kita sekarang kan enak punya tasbih, alat tasbih. Jadi kalau sahabat tuh dia menghitung pakai waktu. Hanya Abu Hurairah dalam riwayat memuntal tali itu dipuntal sidin, banyak-banyak ada buku-bukunya kan, tali itu kan ada buku-bukunya, buku-buku itu dijadikan sidin tasbih tali itu. Nah harus dituruti Abu Hurairah nukar tasbih aja ke pasar lah. Aku mengisahkan mana mau ke rumah anak mengamalkan kayak Abu Hurairah juga memuntal tali nah, mandak tasbih di rumah no tasbih. Kenapa jadi tasbih ini sunnah tau lah. Kenapa sunnah? Abu Hurairah mengadakan ini, lain itu nukar aja tasbih ke pasar lah. Kalau perlu nukar tasbih nang ba angka atau kafe ini ba apa tuh mana lah tasbih contoh lah no. Tuh ba angka benyala tasbih malam. Ngapa aja bini benyala handphone kan nih jar? Kalau abahnya nih jar kalau bah handphone. Nyawa ini lah laki bini guring berdua masing-masing handphone di gitu ya lah. Nah, ya pindah benyala handphone apa nih jar bini? Kalau handphone Jepang, kalau ada wheel. Nah, pil kah wheel kah? Wheel lah. Wheel kalau ada wheel. Nah, sekali dilihat tasbih nang benyala, subhanallah. Tasbih benyala. Nak lihat lagi keset itu sampai mana tuh? Setengah hari, kalau setengah hari itu berapa ribu loh, banyak benar. Nah, oh boleh aja Rasulullah, silakan. Lalu orang sahabat ini bertanya lagi kepada Rasul, bagaimana ya Rasulullah kalau seharian semalaman saya baca salawat kepada engkau? Boleh aja Rasulullah, ada masalah. Subhanallah. Karena kita beramalan menurut keringanan hati. Nah itu maksudnya. Seseorang beramal dengan keadaan itu. Ketahuilah jika engkau melakukan amalan-amalan itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau itu sudah mengikuti hatimu. Pahamlah? Engkau itu sudah mengikuti hati nurani, bukan akalmu. Jadi ikuti aja hati nurani. Jangan melihat teks hadis baca subhanallah habis sembahyang 33 kali, harus 33 kali. Jangan. Itu namanya pakai akal. Yang namanya memuji Allah itu seharian kah, semalaman kah? Kalau perlu ditongkati hari supaya jangan malam. Ya kalau nah supaya kau berbacaan berzikir kepada Allah. Nah itu maksudnya. Mudahan bisa dipahami. Al-waridat allati, nah
yaitu tantajul ahwalul qaimatun biqulubihim taqtadimi lahum ila tilkal amal, maka semua itu tidak lain adalah terkeluar diputuskannya menurut dasar hati mereka. Hiyal ahwal, itulah ahwal minal abdi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusamma halan kama sayati anna ba'dal marid antajidu muskilan bis sholati ba'duhum bisyami wahakaja. Boleh jadi seorang hamba itu suka dia mengerjakan sholat tahajud, sholat duha dia tidak. Ada lagi seorang hamba itu mengerjakan sholat duha dia. Ada lagi tidak mau mengerjakan sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat tidak, rawatib tidak, tapi dia mempertahankan sholat wajib saja. Jangan kamu paksakan kepada orang lain harus seperti Anda. Artinya apa? Biarkan saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yang penting kita tidak boleh mencela orang lain. Sedikit-dikit orang, ada juga yang ketujuh beramalan di kuburan, duduk sini di kuburan. Namunnya orang tidak salah-salah, bid'ah, Nabi jar beramalan kerana di kuburan. Nabi beramalan tidak ada di kuburan. Nabi beramalan di masjid. Nyata Nabi di masjid, sering di masjid. Kenapa sering di masjid? Rumah Nabi di samping masjid pun hendak menuruti sunnah Nabi, kapong situ masjid. Ya kalah berumah di masjid kawalah. Siapa nang kawa? Nah, nggak bisa kan? Nah, duduk di kuburan. Dengarkan sidin bacaan apa? Bacaan sidin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Ada kawan dihiga mengiringnya juga membaca Quran di muka kuburan. Lalu kita padahkankah, kita katakankah itu bid'ah? Jangan mengatakan seperti itu. Itu amalan sunnah di dalam agama kita. Pakai bahasa lain adalah amalan yang sifatnya berdasarkan hati nurani, dan hati nurani itu baik keadaan. Andai Rasulullah hidup, Rasulullah tidak akan melarang mereka. Dan Rasulullah sendiri terjadi pada masa Rasulullah ketika itu, pada waktu nisfu Sa'ban, Aisyah mencari mana Nabi Aisyah. Soalnya kenapa jadi Aisyah ini mencari Nabi malam itu? Tahu lah, Ben jawablah. Karena waktu malam itu giliran Aisyah cari Isidin mana. Malam itu terjadi pada nisfu Sa'ban. Nah, Guru Salelah, si kongjo cukup aja Guru Salelah. Jadi Guru Salelah dicari ya Aisyah, mana Nabi? Sekalinya Nabi cari-cari ke sana, sekalinya Sidin di Baki. Baki itu kan apa? Kuburan di masa Rasulullah, kuburan para sahabat itu di Baki. Lalu Aisyah bertemu mendekati dia. Ya Rasulullah, saya mencari ke sana kemari, ternyata engkau di sini ya Rasulullah. Benar. Andaikan hamba-hamba Allah tahu pada malam ini, ribuan malaikat turun dari langit mendengarkan orang berdoa, beribadah pada malam ini. Subhanallah. Hadis bisa Anda baca dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang nisfu Sa'ban. Andaikan orang tahu pada malam ini, pastilah mereka mengambil sejadah mereka atau mengambil tempat ibadah mereka untuk beribadah. Ini kegemerlapan malam nisfu Sa'ban untuk berdoa. Kan usah ditakuni lagi, guru amalan apa yang dibacakan usah lagi, paham-paham aja lagi. Nah, apakah dibaca? Ya lah, nang belum bebini, anak cepat bebini, cerah aja situ anak apakah? Tapi itu malam yang sangat indah. Maka apa yang terjadi di sana? Orang beramalan berarti disuruh berkreativitas. Kalau bahasa sekarang ini kreator, berkreativitas untuk mengamalkan satu amalan yang sesuai dengan hati nurani. Maka itu adalah lebih baik bagi Anda, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ambil saja amalan yang ringan di hatimu. Nyaman mana kalau amalan nih? Tapi syaratnya satu, amalan itu jangan lupa di makom Anda yang kedua ini adalah wujud. Grand itu tujuan besarnya adalah yang disebut dengan ridha illah, mardotillah, mencari ridha Allah. Tapi guru ulun ada bisi hajatnya apa? Hajatnya hendak kepingin benar, hajatnya ingin supaya cepat punya istri. Kenapa meminta lawan Allah? Amalan dulu, ya kah? Batu meminta kepada
pada Allah. Ulun baca salawat nih pang mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, mencari ridho Nabi. Kita nih hidup dua aja, mencari ridho Allah, mencari ridho Nabi. Lakukan ridho itu, mencari ridho itu. Habis itu soal hajat bisa minta langsung kepada Allah. Ulun hendak banyak rezeki. Ayo baca salawat ujar ada Habib di sana memadahkan. Disuruh Sidin membaca salawat 1000 kali bilanya hendak banyak rezeki. Ulun amalkan Baka apa ulun ini kada mencari ridho Allah lah guru. Niatkan mencari ridho Allah dengan membaca salawat supaya ridho Nabi. Tapi berpikirlah hikmah dari membaca salawat. Salah satunya adalah memperbanyak rezeki. Atau dengan bahasa lain itu pinta saja kepada Allah. Jadi rezeki itu urusan gampang. Urusan meminta aja dengan Allah. Jadi kalau Anda sudah meminta, ya Allah beri hamba rezeki banyak, maka itu sudah terpenuhilah. Yang penting bacaan salawatnya. Yang belum punya pekerjaan, adakah mohon pekerjaan guru banyak aja bang macam-macam. Cuman yang maksud ulun pekerjaan yang menghasilkan duit. Yang menghasilkan duit. Ya, meminta banyak rezeki itu bukan berarti Anda harus mendapat pekerjaan. Banyaklah di dunia ini orang kaya, tapi hampir dilihat-lihat pekerjaannya tidak ada ya lah Pak Jisamin. Ada juga habis lahir begawi beluman, bapak-bapak beluman, kuitannya sugih. Pak? Sugih dalam parut ya lah, begawi lah Sidin. Nangkak anak tadi toh. Gonol besar-besar sampai umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi orang sugih Sidin. Hari-hari Sidin kada begawi, kada hari-hari Sidin mah habisakan duit aja. Ada di Banjar kayak itu. Ada di Banjar, kada di mana-mana. Di Banjar gini ada kayak itu. Ayo bayangkan, kada bekerja kada Sidin. Nah, itu orang banyak rezeki. Yalah, mun masih begawi, banyak rezeki lah. Kurang masih, itu berezeki banyak. Ada orang sugih Pak. Sampai nggak itu sekali mau olah kolam aja sekali 3 di kiaunya tukang mana tukang datang olahkan kolam aku jar 3 buting 3 buah. Iya kah? Bah apa? Kolam apa aja? Kolam air hangat 1 olahkan bikinkan lagi kolam air dingin. Nah, 3-nya bang gitu Kang. Kolamnya kosong gak ada airnya. Nah, kesan apa kalau ada airnya? Biar aja aku nak ngolah kolam 3 buah kenapa gerah? Jangan buang-buang aja tukangnya. Kita mesti tukang aneh. Nyawa nih jar orang. Unda ini sugih lah. Gawi jangan keren gawi. Mau serah. Jangan dia nak bola. Namun ya pulang. Namun kayak itu tambah sebuting lagi jar 4. Kolam mandi main bola pulang. Nah, kolam bola pulang. Kenapa jadi 4 piang kesan apa kata tahan? Unda sugih lah aja. Aku sugih lah aja. Nah, Pak. Orang sugih. Iyalah. Harus diprotes. Tukang harus protes kalau orang kaya hendak bikin kolam 10 kayaknya nak bola kolam enggak jadi masalah. Iyalah. Karena dia banyak duit rezeki meskipun dia tidak bekerja. Jangan kita protes. Nah, kawalah kita maksud Syekh Ibnu Athaillah ini. Jangan banyak protes, Pang, di sekeliling kita. Hilangkan, Pang, yang memprotes tuh. Biarkanlah alamiah hidup ini terjadi supaya kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah, supaya kita bisa melihat takdir-takdir Allah kepada diri kita. Pian membisi anak pian tuh pian gonolakan pian ikuti teruslah anak tuh gonol besar. Kadang-kadang ada gonolai kalinya bisa. Coba lihat ya anak pian tuh. Lawas karenanya lakian ujung-ujungnya sekali besesengotnya sudah. Besesengot lahir. Ada kan besesengot nih. Siapa tuh menumbuhkan? Kuitannya lah menumbuhkan nih besesengot. Siapa nih besesengot? Nih bapak nang besesengot. Kuitan pian lah nang menumbuhkan sesengot tuh lain kalau lah. Niklah. Nah, tuh lihat di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang terus hadir dalam kehidupan kita ini. Cuma hanya saja kita belum melihat lagi. Kita belajar ma'rifatullah ini supaya nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakai hati nurani. Jangan banyak protes, apalagi dengan alam jangan main-main biar. Gunung meletus berdiam aja. Ya Rasulullah mun hendak juga berkata, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah menyelamatkanku. Afani wa maftilani wa fadalani ala kasirin min khalqi tabdila. Nah, itu Rasulullah tuh bagus benar. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku, yang memberi afiat kepadaku,
Wa fadalani ala kasirin minkal kitab dila, yang melebihkan aku sehingga aku selamat daripada orang-orang di sekitar gunung meletus itu. Ya Allah, subhanallah, diam aja. Alhamdulillah aku kada kena. Ya Allah, kasihani mereka. Buka lagi di YouTube kah, banjir di Cina. Mudahan ya Allah tidak di Banjarmasin. Kasihan anak-anak ayam ulun banjir kayak apa jua. Nah, anak ayam bisi ayam banyak banget di rumah. Nah, kasihan ulun, kasihan yang lain. Tapi jangan protes kejadian alam semesta. Kebakaran di Kalimantan Selatan hampir tiap bulan lah, ya kah? Jangan diprotes kebakaran. Oh, salah si anu. Bujur, andaikan kita jahirnya melihat salah si A si B, ya kah? Tapi itu kan johir aja kalau tah. Johir. Siapa yang mau rumahnya kebakaran? Nggak ada. Orang gila benar ya, pakai orang gila pulang kan deh. Udah salah. Ada orang gila datang takut non orang normal. Aku nih bingung aja. Kenapa bingung aja orang takut? Nang jalan seberang jalan tuh di mana lah aja? Jalan seberang jalan tuh. Oh, seberang jalan situ aja orang nih. Tadi aja orang warung situ madahkan aku takutnya jalan seberang jalan di mana, di seberang sini ya. Batu sini kamu madahkan pulang seberang jalan sebelah sana aja. Nang mana jauh bujurnya nih? Gila nyawa nih jar. Gila jarnya madahkan orang gila. Bisa juga madahkan orang gila. Bayam dah. Jadi hati-hati menderi orang gila lah. Ada dokter yang menggayai orang gila di rumah sakit. No, orang gila ini mengunjun, tahu mancing lah. Bahari mantan pengunjun juga kan. Sana kemari, orangnya kan entah kenapa jadi orang gila. Mengunjunnya di bak wisi, diunjunnya bak wisi. Begini jadi bak wisi. Ada dokter lewat. Dapatlah jari iwak aja dokter. Bungo dokter nih ya. Bungo aja dokter. Kenapa bungo? Nyata-nyata jar di sini jar kada ada iwak pang di sini. Bah, bungo bana dokter tuh jar. Sekolahnya kada tamat lagi tuh jar. Kan dokter dipadakannya bungo. Apa kisahnya nih? Nah, itu. Nah, orang gila pun bermain akalnya. Ya kelak, orang gila bermain akal. Kita akal tuh untuk sekolah, untuk bebengkelan, kita gunakan untuk apa lagi? Sebagainya. Jangan kita gunakan untuk protes. Nih, protes. Makanya Rasulullah mengajarkan, bila engkau melihat sesuatu ucapkanlah Masya Allah atau Qadarallah. Selesai. Qadarallah. Ketentuan Allah lah. Allah saja yang tahu, yang menentukannya. Kita tidak tahu. Ya kah? Melihat orang binian kada bungas dicela, melihat binian bungas dicela juga. Nang mana nang bujurnya? Ya lah, ada binian lamak awak gajah bangkak tuh jan. Ada nang kurus pulang. Ya, kayak warik lah jar jalannya lah. Astagfirullahaladzim. Apa gerang akal ini jalan terus mengomentari orang. Ya Allah. Itu yang dibunuh oleh orang-orang sufi. Maksud dibunuh di sini dihilangkan oleh orang sufi. Jangan otak kita gunakan kayak itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Maka syukurilah bila kita sudah dapat melakukan amalan-amalan kita. Meskipun sedikit, tidak banyak, syukuri belajar. Maksud Syekh Ibnu Athaillah mensyukuri aja barang, menikmati amalan yang sedikit itu. Nikmati amalan sedikit itu. Jangan terlalu ngiri juga melihat orang amalan banyak, enggak usah, lakukan saja terus-menerus. Enggak usah mengomentari orang. Semua yang terjadi adalah qadar Allah. Kita hari ini duduk semuanya qadar Allah. Masya Allah. Tidak ada sesuatu selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.